Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segala syukur, puja, puji hanya layak kita persembahkan kepada Allah, Tuhan pencipta alam, dan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad teladan kita dalam beribadah, teladan kita dalam bermualah, dan teladan kita dalam segala hal yang apabila kita tiru insyaallah menjadi pahala bagi kita. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas soal KSMO Matematika Terintegrasi MTS tahun 2020 untuk tingkat nasional untuk soal nomor 13. Pada soal nomor 13 ini sebenarnya sama dengan soal tahun 2019 tingkat nasional, yaitu himpunan A terdiri dari huruf-huruf penyusunan Asmaul Husna yang berarti yang maha melihat, sedangkan himpunan B terdiri dari huruf-huruf Al-Asmaul Husna yang berarti yang maha pengampun. Kemudian setiap huruf hijaiyah diberi nomor 1 sampai 30, dimulai dari alif dan berakhir ya. Taufik memilih secara acak dua huruf yang berbeda dari himpunan A, dan Hanif memilih secara acak dari sebuah huruf dari himpunan B. Berapa peluang huruf yang dipilih Hanifah yang nomornya lebih besar dari jumlah nomor dua huruf yang dipilih oleh Taufik? Jawabannya A 1/3, B 2/3, C 2/5, dan D 1/2. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, Guru Matematika MTSN 5 Kota Padang. Dari soal kita dapat menarik kesimpulan bahwa A adalah huruf-huruf penyusun Asmaul Husna yang berarti yang maha melihat. Kita tahu yang maha melihat bahasa Arabnya yaitu Al-Basir. Kemudian katanya huruf hijaiyah diberi nomor 1 sampai 30. Maka kalau kita lihat huruf alif ini adalah bernomor 1. Kemudian huruf lam yaitu bernomor 23. Kemudian huruf ba berarti dia bernomor 2. Kemudian huruf sod yaitu bernomor 14. Kemudian adalah huruf ya yaitu yang bernomor 30. Kemudian terakhir huruf ro berarti bernomor 10. Sehingga kita buatkan A itu adalah himpunannya adalah 1, 2, 10, 14, 23, dan 30. Selanjutnya B, menurut soal itu terdiri dari huruf-huruf penyusun Asmaul Husna yang berarti yang maha pengampun. Yang maha pengampun itu adalah Al-Ghafur. Berarti dengan cara yang sama kita buat alif yaitu 1, kemudian lam yaitu 23, kemudian ghain itu yaitu yang bernomor 19, kemudian huruf fa yang ini berarti bernomor 20, kemudian huruf waw berarti yang ke-26 dari huruf hijaiyah, dan terakhir kembali lagi huruf ro yaitu nomor 10. Sehingga dapat kita simpulkan B itu adalah himpunannya adalah 1, 10, 19, 20, 23, dan terakhir adalah 26. Kemudian dari soal kita menarik kesimpulan juga bahwasanya Taufik memilih secara acak dua huruf yang berbeda dari himpunan A. Jadi dari himpunan ini 1, 2, 10, 14, 23, dan 30 ini Taufik memilih 2. Sedangkan Hanifah dia hanya memilih 1. Hanifah hanya memilih 1 dari huruf 1, 10, 19, 20, 23, dan 26. Artinya untuk kejadian Taufik memilih 2 huruf, kita anggap kejadian pertama,
itu tentu adalah dari 6 huruf, dari 6 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dipilih 2. Berarti ini adalah kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena urutan tidak diperhatikan. Ketika kita memilih 1 baru 2 atau 2 baru 1, itu hasilnya sama saja. Maka 6 kombinasi 2. Sehingga 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial 2 faktorial. Kalau Ananda lupa rumusnya, berarti ini rumusnya adalah n faktorial per n dikurang r faktorial dikali dengan r faktorial. Sehingga 4 faktorial dibagi 4 faktorial habis, 6 dibagi 2 faktorial hasilnya adalah 3, berarti 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Kalau kita ingin membuktikan yang 15 itu yang mana sih? Maka jawabannya adalah yang pertama 1, 2, kemudian 1, 10, kemudian 1, 14, kemudian 1, 2, 3, kemudian 1, 30. Selanjutnya baru kita beralih ke 2, yaitu 2, 10, 2, 14, 2, 23, dan 2, 30. Kemudian kita masuk ke 10, 10, 14, 10, 23, dan 10, 30. Kemudian baru 14, 23, dan 14, 30. Kemudian terakhir 23, 30. Kalau kita perhatikan ini jumlahnya pasti 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian Hanifah ini hanya memilih 1. Berarti ini kita anggap kejadian kedua. Berarti jawabannya adalah 6C1. Dari 6 buah pilihan dipilih 1. Berarti 6C1. Berarti jawabannya adalah 6 faktorial per 6 kurang 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial, sehingga hasilnya adalah 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali dengan 1 faktorial. 5 faktorial bagi 5 faktorial hasilnya 1, sehingga hasilnya adalah 6. Sehingga apa saja itu yang 6? Ya tentu sama saja dengan ini, 1, 10, 19, 20, 23, dan 26. Ini adalah kejadian yang pertama, yaitu sebanyak 15 kejadian. Ini adalah kejadian yang kedua, yaitu sebanyak 6 kejadian. Maka kalau kita gabungkan banyak kejadiannya dengan menggunakan aturan pencacahan, ini tentunya banyak semesta kita adalah 15 dikali dengan 6, yaitu 90. Kenapa 15 kali 6? Karena ini masing-masingnya adalah 1, 2, 1, 1, 2, 10, 1, 2, 19, 1, 2, 20, 1, 2, 23, 1, 2, 26, kemudian 1, 10, 1, 1, 10, 10, dan seterusnya. Sehingga banyaknya tentu menjadi 15 dikali dengan 6, yaitu 90. Kemudian kita lanjutkan kepada pertanyaan. Berapa peluang huruf yang dipilih oleh Hanifah nomornya lebih besar dari jumlah nomor 2 huruf yang dipilih oleh Taufik? Ini lebih besar dari jumlah yang di sini. Sehingga kalau kita ambil yang pertama adalah 1, tentu ini tidak mungkin. Tidak ada 1 yang lebih besar dari jumlah yang ini. Tentu yang kedua kita ambil adalah 10. Untuk 10 tentu yang lebih besar dari yang ini tentu hanya 1 tambah 2. Kalau 1 tambah 10 hasilnya adalah 11, tentu dia lebih kecil. Berarti untuk 10 hanya 1. Kemudian yang kedua adalah 19. Untuk 19 ini, kita bandingkan dengan yang ini, tentu yang pertama adalah 1, 2, kemudian 1, 10, kemudian 1, 14. Untuk 1, 2, 3 tentu tidak mungkin lagi, karena jumlahnya sudah 24. 19 kecil dari 24. Apalagi untuk 1, 30. Kemudian mana lagi? Tentu 2, 10. 2 dan 10 ini jumlahnya 12. 2, 14 hasilnya adalah 16. 2, 2, 3 ini tidak mungkin lagi. Kenapa? Karena hasilnya sudah besar dari 19. Kemudian untuk 20, itu yang boleh adalah 1, 2, 1, 10, 1, 14, 1, 2, 3 tentu tidak boleh lagi. 1, 10 apalagi. Kemudian 2, 10. 2, 10, 2, 14 ini masih besar dari 2,14 ini, tentu hasilnya adalah 16, masih kecil dari 20.
223 ini tidak mungkin lagi, 230 tidak mungkin. Kemudian untuk yang 23, dengan cara sama tentu 12, 110, 114, 123 tentu tidak mungkin, 130 tidak mungkin. Kemudian 210, kemudian 214, 223 tidak mungkin lagi, 230 tidak mungkin. Kemudian 1014 juga tidak mungkin. Tinggal kita lanjut untuk yang 26. Untuk 26 tentu 12, 110, 114, 123 dan 210, 214, 223. Karena 25 masih kecil dari 26, 230 ini tidak mungkin. 1014 ini masih boleh karena dia masih kecil dari 26. 1023 berarti ini adalah 33, tidak mungkin lagi. Ke bawahnya juga tidak mungkin. Sehingga kita tarik kesimpulan, banyaknya kejadian jumlah yang ini, kejadian yang kedua, lebih besar dari kejadian yang pertama. Itu banyaknya adalah 24. Kenapa 24? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi banyak kejadian yang kedua besar dari jumlah kejadian yang pertama adalah 24. Sedangkan uang sampel kita banyaknya adalah 90. Maka peluang kejadian yang kedua ini lebih besar dari jumlah kejadian yang kedua adalah 24/90. Kalau kita sederhanakan jawabannya adalah 4/15. Sayang beribu sayang, ternyata di sini hasilnya tidak ditemukan. Namun kalau kita perhatikan pada video-video YouTube yang lain, itu dia menemukan, ada yang menemukan 1/3, itu jawabannya adalah salah karena ruang sampelnya dia mengambil hanya langsung menjumlahkan. Sedangkan di sini aturannya adalah aturan perkalian, bukan aturan penjumlahan. Karena ini adalah sifatnya sama dengan jarak. Banyak jalan dari kota A ke kota B adalah 3. Banyak jalan dari kota B ke kota C adalah 2. Berapa banyak dari A ke C jalan yang dapat ditempuh? Maka dengan aturan percacahan adalah 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Bukan penjumlahan. Bertakwalah kepada Allah. Ingat, Allah selalu melihatmu. Dan silakan tunggu video berikutnya, yaitu tentang pembahasan soal KSMO Matematika Terintegrasi MTS tahun 2020 untuk tingkat nasional nomor 14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.